Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Panitia Regenerasi OSIS tahun 2021-2022 dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Sebelum kita memulai acara kita yaitu Fit and Proper Test pada siang hari ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar ya nak. Dan kalian semuanya yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS diberikan kemudahan oleh Allah ya. Amin. Baik nak. Untuk acara kita pada siang hari ini nanti Bapak langsung saja ya nak, biar tidak terlalu lama. Nanti akan dibuatkan breakout Zoom ya. Nanti yang sesuai dengan ini ya nak, penampilannya nanti sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh tim acara, yaitu yang pertama nanti Desmo masuk duluan, sedangkan Nimas dan Nur Sabrina nanti nunggu di luar ya, di luar Zoom ini. Setelah itu baru yang kedua Nimas, yang terakhir nanti Nur Sabrina ya, seperti itu teknisnya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya nak. Nah untuk kelas 12 nanti mungkin bisa juga masuk di Zoom ruang ini ya nak, ruang breakout Zoom. Jadi yang tidak dipanggil nanti berada di ruang utama seperti itu ya. Baik, kita coba untuk breakout Zoom. Jadi Bapak buatkan 2 ya. Breakout Zoom. Jadi yang di luar itu yang di luar Nimas sama Sabrina ya. Oke. Zoom-nya ya. Tetap stay on di sana ya. Oke, silakan Pak Firman, Pak Ian, Pak Maul, Najwa, silakan bergabung di room 2 ya. Bu Ino nggak ada di sini. Anda jadi host. Mana? Iya. Ustadz Ian. Oke. Pak Maul, silakan masuk di breakout room Pak Maul. Dan wakilnya. Pertama Desmo. Nah, ini sudah ada ya nak. Desmo, nggak usah tegang, nggak usah takut ya nak, biasa aja ya. Baik, untuk yang pertama mungkin Bapak akan ini ya, dari sisi Bapak ingin bertanya dari sisi visi dan misi ya. Nah, ini kan Desmo mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS di
tahun 2021 2022. Kalau misalkan Desmo nanti terpilih, visi dan misinya Desmo untuk mengikuti apa namanya program ini apa nak? Silakan Desmo. Barangkali boleh share screen, Pak. Kebetulan saya udah nyiapin PowerPoint ya. Oh boleh nak, sebentar ya. Silakan di share screen sudah bisa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan kakak-kakak semua udah tahu sebelumnya. Izin saya perkenalkan diri, nama saya Desmo Dominic Adriano. Kemudian saya izin mempresentasikan langsung ke bagian visi dan misi saya sendiri. Yang pertama, untuk visi saya mendirikan OSIS SMA Islam Al-Azhar 3 sebagai platform bagi siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 3 untuk menampung aspirasi, mengembangkan ekspresi, inspirasi, dan wawasan berlandaskan nilai demokrasi dan Pancasila. Kemudian cara kita menggapai visi tersebut gimana sih? Nah, ada beberapa poin yang saya highlight dalam presentasi ini. Yang pertama, misi saya yang pertama menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam organisasi. Yang kedua, membangun sarana untuk berekspresi dan menginspirasi. Yang ketiga, mengoptimalkan peran OSIS sebagai wadah berekspresi dan menginspirasi. Yang keempat, menjalin relasi yang baik dengan seluruh anggota sekolah. Nah, di sini mungkin ada kata, saya izin anotet ya. Di sini mungkin ada kata platform nih. Kenapa sih di sini saya tulis platform? Yang pertama, saya ingin menjadikan OSIS ini bukan hanya sekedar organisasi biasa, tapi melainkan memang betul-betul sebuah wadah, bukan hanya bagi siswa-siswi, mungkin bisa berdampak luas bagi masyarakat pada umumnya gitu. Yang kita sudah mulai sebelumnya, kita ada program sosial media mungkin di OSIS sekarang. Nah, itu merupakan salah satu langkah kita untuk menjadikan OSIS SMA Islam Al-Azhar 3 sebagai platform. Karena yang kita lakukan itu bukan hanya seputaran kegiatan sekolah, tapi kita juga memberikan banyak sekali insight ke masyarakat secara luas mengenai banyak hal. Di antaranya ada kayak wawasan psikologis dan lain-lain. Kayak kemarin kita bikin tentang toxic productivity, kemudian hustle culture, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu poin di mana OSIS SMA Islam Al-Azhar 3 itu sebagai platform. Nah, kemudian di sini untuk misi saya yang pertama itu menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Kenapa sih saya mengangkat asas kekeluargaan dalam organisasi? Karena menurut saya sebagai organisasi membangun relasi yang baik antar anggota itu sangat penting gitu untuk mencapai sebuah kemapanan dalam tim. Kemudian yang kedua, membangun sarana untuk berekspresi dan menginspirasi. Kan di sini visinya untuk menampung aspirasi dan mengembangkan ekspresi. Jadi yang kita harus lakukan itu yang pertama untuk membangun sarananya. Sarananya seperti apa sih? Nah, seperti yang tadi kita bisa bikin branding dalam kegiatan Instagram dan lain-lain. Nah, kemudian bukan hanya membangun aja, tapi mengoptimalkan peran-peran tersebut. Jadi OSIS itu nggak hanya membangun, tapi juga menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut secara aktif. Kemudian yang keempat, itu menjalin relasi yang baik dengan seluruh anggota sekolah. Jadi yang di sini saya ingin bangun, OSIS itu bukan hanya sebagai organisasi internal, tapi kayak OSIS itu juga merupakan sebuah organisasi yang menghilangkan eksklusivitas di dalam sekolah. Jadi OSIS itu nggak eksklusif, bukan cuman isinya itu bukan cuman anak-anak OSIS, tapi kita juga menjalin relasi yang baik dengan seluruh masyarakat sekolah. Itu Pak. Baik nak, terima kasih atas paparannya. Ini visi dan misi dari Desmo ya. Bapak Ibu silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu. Dari anak-anak aja dulu Pak Bibi. Kayaknya Trisna udah lapar kelihatan. Oh gitu. Kemana Oke, silakan Najwa, Trisna, dan juga Salman mungkin ada Salman yang yang mau lapar bertanya. sih. Silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin dari Bapak Ibu gurunya ya. Monggo silakan Ustadz Ian mungkin.
Pak, kalau pertanyaannya itu di luar PPT gimana, Pak? Boleh, Nak, boleh. Silakan. Jadi semua pertanyaan pertama aku mau tanya, jika berada dalam dua pilihan, kamu mempertahankan anggota OSIS atau langsung mengeluarkannya apabila dia merusak nama baik OSIS? Boleh langsung dijawab, Isma. Silakan langsung saja ya. Mempertahankan atau mengeluarkan ya. Izin menjawab ya, Kak. Dalam konteks organisasi, sebenarnya kita pasti akan bertemu dengan karakter yang berbeda-beda ya. Akan ada yang sejalan dengan visi misi kita, ada yang enggak. Kemudian ada yang mungkin kalau misalnya dalam konteks peraturan sekolah, ada yang benar-benar mematuhi peraturan sekolah, ada yang kadang agak menyeleweng dari peraturan sekolah gitu. Nah, tapi ada beberapa hal gitu kan, kalau misalnya pelanggaran itu ada tingkatnya ya. Nah, itu kita bisa lihat tergantung tingkatnya dulu sih. Kalau misalnya memang itu pelanggaran berat, aku rasa itu udah nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya pelanggarannya masih pelanggaran ringan, aku harap sih dari kita mengingatkan atau mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan sekolah, itu insya Allah bisa jera gitu. Itu sih, Kak. Jadi semua Jadi melihat tingkat ini ya dari pelanggarannya ya. Kalau berat berarti bisa langsung saja dikeluarkan. Kalau misalkan ringan diberikan sanksi gitu. Iya, betul. Oke, silakan, Nak. Yang lain? Pak, tanya lagi boleh nggak? Boleh, Nak, silakan. Yang kedua, apa yang menjadikan Desmo layak menjadi seorang ketua OSIS, dan apa yang membedakan kamu sama yang lainnya? Maksudnya sama calon-calon yang lainnya kayak gitu. Mungkin aku bisa share PowerPoint lagi karena agak kan. Oke. Ini pengalaman organisasi saya sebelumnya. Nah, dari SMP kebetulan saya memang tertarik gitu untuk tergabung dalam sebuah organisasi. Karena menurut saya agak sayang aja kalau misalnya saya itu nggak meluangkan waktu saya untuk menjadikan diri saya bermanfaat gitu. Karena kebetulan saya juga sekolah di boarding school gitu. Saya rasa agak buang-buang waktu kalau misalnya saya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Dan di situ saya tergerak untuk bergabung dalam organisasi. Nah, yang pertama itu saya menjadi student ambassador atau duta sekolah di SMP IT Nurul Fikri Boarding School Bogor, sekolah saya sebelumnya. Student ambassador itu ngapain aja sih? Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan. Karena kebetulan kita masih sekolah baru waktu itu, saya angkatan pertama. Jadi main agenda kita dalam student ambassador itu untuk mempromosikan sekolah. Nah, di situ saat saya pulang ke rumah waktu itu saya di Bali, saya mempromosikan sekolah ke SD-SD yang ada di Bali gitu. Kemudian untuk selanjutnya saya juga tergabung sebagai ketua OSIS SMP IT Nurul Fikri Boarding School Bogor dalam 2 periode 2018-2019 dan 2019-2020. Kemudian koordinator Paskibra, ketua Presidium Siswa. Presidium Siswa itu semacam kumpulan dari organisasi-organisasi yang ada di sekolah saat itu. Nah, jadi OSIS itu bukan satu-satunya organisasi di sekolah, tapi kegiatan-kegiatan klub dan ekskul itu setara levelnya dengan OSIS, sehingga dibentuk presidium siswa. Kemudian saya juga terlibat sebagai pengurus asrama di SMP IT NFBS Bogor. Nah, kemudian pengalaman SMA juga ada di Ketua Divisi Humas OSIS SMA Islam Azhar 3 dan Ketua Ekstrakurikuler Musik SMA Islam Azhar 3. Kemudian untuk organisasi eksternal sendiri, saya tergabung dalam anggota Forum OSIS Bogor Raya. Di situ sekolah-sekolah dari cakupannya wilayah Bogor Raya itu membentuk suatu forum organisasi di mana kita bertukar pikiran di situ. Kemudian saya juga tergabung sebagai social media manager di nonat.id. Kebetulan ini merupakan sebuah bisnis yang saya bangun bersama teman-teman saya. Di situ saya bergabung sebagai social media manager. Tugas saya mengelola sosial media, kemudian membuat konten-konten dan lain-lain. Kemudian model United Nations School Program, saya
juga tertarik dengan hubungan internasional begitu. Jadi saya ikut model United Nation School Program karena ketertarikan saya itu. Di situ saya belajar untuk diplomasi, kemudian belajar bahasa juga karena kebetulan kita juga menggunakan bahasa Inggris di situ. Jadi saya juga belajar bahasa. Kemudian yang terakhir, saya sebagai perwakilan relawan Karsa DKI Jakarta di organisasi Karsa. Nah, Karsa itu apa sih? Karsa itu sebuah platform untuk mengenalkan budaya bagi anak muda saat itu. Nah, tugas saya sebagai relawan Karsa tuh ngapain aja? Jadi saya bikin konten-konten seputaran DKI Jakarta. Salah satu konten yang saya buat waktu itu peringatan HUT DKI Jakarta. Di situ saya bikin narasi, kemudian saya bikin video keliling Jakarta gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, saya rasa itu merupakan salah satu modal utama saya dalam maju menjadi ketua OSIS saat ini. Karena kalau misalnya menurut pepatah gitu kan, pengalaman itu merupakan guru yang paling berharga gitu. Nah, di situ saya buktikan karena untuk mendapatkan pengalaman itu nggak mudah gitu. Karena ada beberapa hal yang harus banyak saya korbankan dan saya lakukan sehingga saya mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut. Dari pengalaman-pengalaman tersebut juga itu memberikan banyak wawasan dan insight yang luas pada saya sehingga saya memiliki banyak sekali bekal dalam organisasi gitu. Oke, Cukup. cukup ya. Saya Pak Bibi. Saya Monggo, Pak Fir, silakan Pak Fir. Mohon izin Pak Bibi. Nggak tahu Bu Inong. Bu Inong ujian. Saya mau izin nanya juga ya nanti ya. Siap. Waktunya Monggo, masih ada, Pak Mbak. Firman terlebih dahulu. Monggo, Pak. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Desmodromic Adriano. Pakai dalamannya hitam lagi Pak Bibi. Iya Pak, di rumah Ini soalnya. ngikutin yang lama apa gimana? Oke Mas Desmo, saya kebetulan dinasnya di manajemen sekolah itu adalah tentang ketatatertiban. Mas Desmo tahu nggak peraturan-peraturan yang ada di sekolah? Untuk secara luas peraturan-peraturan General sekolah. yang ada di SMA 3. Oke. Untuk peraturan-peraturan sekolah itu kan Dari dari awal. pertanyaan Mas Demo, pernah baca tatib nggak? Iya, waktu Gimana? kita pertama kali masa ta'aruf itu kan ada penjelasan penjabaran ya tentang peraturan-peraturan No. sekolah. Pertanyaannya, pernah baca buku tatib nggak? Untuk secara yang khusus tatibnya saya belum pernah dapat sih Pak, tapi waktu itu kan ada yang panduan waktu awal masuk ya, itu saya pernah baca. PDF. Iya. Baca di mana? Di PDF ya Pak. PDF mana? Saya nggak pernah ngasih PDF. Waktu pertama kali mata itu ada Pak. Isinya Mata di ada mana? ketentuan seragam, kemudian ada tentang kayak masuk sekolah jam berapa seperti itu Pak. Di mana bacanya? Di grup waktu itu grup MPLS Pak. Terus kalau sekarang udah nggak ada grupnya, bacanya di mana? Nah sekarang saya nggak dapat akses ke situ sih Pak. Kenapa nggak bisa minta? Karena kalau misalnya peraturan sekolah yang mungkin yang seperti kita biasa lakukan, misalnya yang kayak keterlambatan dan lain-lain, saya rasa itu udah jelas sih Pak. Memang Kemudian, masuknya jam berapa? Terlambat jam berapa? kalau misalnya untuk online sendiri, itu kita setelah jam 7 itu udah terlambat. Nah, tapi kalau misalnya offline, kalau nggak salah jam 6.50 sebelumnya, kalau nggak salah ya. Oh, berarti salah. Mas Desmo nggak baca. Oh gitu, Pak. Gimana mau jadi calon pemimpin yang baik kalau nggak dibaca? Menurut saya, panduan tata tertib itu soalnya masih kurang eksistensi dan promosinya sih, Pak. Gimana biar eksis? Nah, kita mungkin bisa mulai kayak penjabaran. Soalnya kalau misalnya dari yang saya lihat kemarin, kan apa yang bisa OSIS lakukan untuk biar eksis tuh tata tertib? Mungkin, nah yang saya lihat dalam divisi OSIS sekarang, kita kan ada divisi pendidikan. Nah, divisi pendidikan itu saya rasa belum mencakup tata tertib sekolah gitu. Nah, di situ kita mungkin bisa bangun menggabungkan divisi pendidikan dengan divisi baru, yakni mengenai budaya sekolah atau tata tertib sekolah, Pak. Saya rasa di situ juga
bisa Kenapa menjadi, harus dibangun? Emang belum pernah dibangun? untuk implementasinya belum Pak. Oh gitu. Berarti karena nggak ada implementasinya, boleh pakai baju sebebasnya. Untuk baju gimana Pak maksudnya? Katanya nggak ada eksistensinya. Berarti kan aturan tata tertibnya nggak jelas. Yang saya bilang sebelumnya kan kalau misalnya mengenai seragam, kemudian kayak waktu selama masa PJJ, saya rasa itu udah jelas sih Pak. Hari Senin kita pakai apa, hari Selasa kita pakai apa, dan itu juga Terus dari berarti awal. kamu harus minta ke siapa? Gimana Pak? Harus minta ke siapa peraturan tata tertibnya? Kalau menurut saya wali kelas juga dari awal masuk sekolah, masuk Siapa kelas, wali kelasmu? tahu Pak. Minta sekarang sama Pak Umam. Baik Pak. Pak Umam. Tapi kalau sama Pak Umam juga udah menjabarkan sih Pak, hari Senin pakai apa, hari Selasa pakai apa. Jadi saya rasa kalau misalnya peraturan yang mencakup kegiatan sehari-hari kita kayak misalnya waktu sekolah, kemudian pemakaian seragam, itu saya rasa udah jelas sih. Udah jelas ya? Iya. Oke, untuk sementara waktu cukup Pak Bibi. Siap. Terima kasih banyak Pak Firman atas waktunya. Silakan Bapak Ibu. Waktu masih ada Pak Bibi. Kita tambah berapa menit lagi nih? Silakan kalau mau bertanya. Apa kita tambah 5 menit lagi? Mau nanya dong Pak. Ya, silakan Salman. Assalamualaikum Desmo. Aku pengen nanya dong, kayak gimana sih kamu cara ngenalin sama ngajak-ngajak adik kelas sama kakak kelas lah untuk kontribusi dalam organisasi yang kamu pimpin, gimana sih caranya? Boleh tahu nggak Desmo? Makasih. Sama Kak. Nah, untuk mengenalkan organisasi ya Kak. Yang pertama kalau misalnya dalam online gini agak susah sih kita, ini merupakan sebuah tantangan ya. Dalam online gini kita buat interaksi sama orang lain. Karena kadang-kadang sama teman sekelas kita juga kita belum tahu gitu siapa aja teman sekelas kita. Kemudian mukanya aja belum kebayang karena kalau Zoom kita cuma ngelihat dikit-dikit aja gitu. Nah, tapi saya rasa dari situ kan kita bisa kita punya Instagram. Nah, dari Instagram tuh menurut aku itu merupakan modal yang pertama ya sebagai OSIS untuk melebarkan sayap untuk sebagai media promosi kita. Nah, kemudian biasanya juga kan kalau misalnya kemarin kita di MPLS kayak gitu-gitu, itu juga OSIS diberi kesempatan gitu. Alhamdulillah kayak SMA Islam Al-Azhar 3 juga punya concern terhadap organisasi. Jadi OSIS itu juga mendapatkan waktu untuk mempromosikan, untuk mengenalkan organisasi ke adik kelas atau generasi sebelumnya gitu sih Kak. Tapi menurut aku yang utama itu dalam platform sosial media sih, karena platform sosial media itu kan yang akses bisa banyak sekali ya. Jadi akses yang mudah itu menurut saya membuat orang semakin banyak yang tahu gitu. Itu sih Kak. Oke, makasih Desmo. Sama Kak. Kalau Ya, kenapa Trisna? Boleh Pak. nanya? Dulu aja. Pak Umam dulu ya. Silakan Pak Umam. Oke, baik. Ada sederhana sih pertanyaan saya. Ada 2 poin ya. Desmo kan dikenal dengan banyak bacaannya nih. Sebutin dong buku atau tokoh yang kamu baca yang bisa menginspirasi kamu untuk OSIS ini ya. Atau bacaan apa yang kamu sering baca, entah apa kamu sampaikan. Yang kedua, kamu kan suka bikin-bikin untuk humas ya. Ketika kamu nanti jadi ketua, apa masih bikin atau kamu mesti regenerasi temennya atau anggota humas yang lain untuk bisa bikin juga? Itu aja. Terima kasih. Silakan Desmo, langsung saja dah. Oke. Terima kasih Pak Umam pertanyaannya. Yang pertama untuk bacaan yang sering saya baca, kebetulan dari SMP untuk budaya membaca itu udah ditanamkan gitu. Bukan hanya dari SMP sebetulnya, karena dari SD gitu, dari orang tua sendiri juga menekankan untuk membaca gitu. Mungkin kalau misalnya waktu SD saya cuma masih baca yang kayak komik yang mungkin kita sering tahu judulnya Y gitu. Tapi Conan. iya. Kemudian untuk SMP saya mulai baca yang
bacaannya panjang gitu, yang nggak ada gambarnya, novel dan lain-lain. Nah, kemudian untuk bacaan favorit menurut saya paling tertarik sama Bumi Manusia dari Pramudia Anantatur. Nah, soalnya di situ apa ya, nilai nasionalisme, kemudian nilai cinta tanah air itu ditanamkan secara dalam gitu. Kemudian bahasa dari Pramudia Anantatur juga menurut saya itu merupakan sebuah bahasa tulisan yang cukup indah gitu buat dibaca. Karena bacanya itu kan ya, kalau misalnya kita tahu Pramudia Anantatur itu kan apa ya, sosok budayawan, sosok sastrawan. Jadi bahasanya itu juga bahasa tingkat sastra gitu. Jadi menurut saya Bumi Manusia itu merupakan sebuah bacaan yang Indonesia banget gitu. Jadi saya suka. Kemudian ada salah satu quotes yang saya pegang gitu selama ini dari buku Bumi Manusia dari Pramudia Anantatur sendiri, yakni quotes-nya seperti ini. Jadi seorang terpelajar itu harus juga berlaku adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan. Nah, di situ membuat apa ya, saya termotivasi gitu. Jadi terpelajar itu bukan cuma terpelajar yang kita butuhkan, tapi juga jawaban yang pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Humas kalau misalnya saya udah lengser, Humas gimana gitu. Nah, saya nggak mungkin sih kalau misalnya saya tetap bikin konten dan lain-lain buat divisi Humas sendiri, karena menurut saya kita perlu, betul seperti Pak Umam bilang, kita perlu regenerasi. Karena kalau misalnya saya doang yang ngerjain, itu kan kayak yang lain nggak ada kesempatan buat berkembang gitu. Nah, yang saya inginkan itu mereka juga berkembang. Karena kalau misalnya saya doang yang ngerjain, itu berarti cuma saya yang berkembang. Nah, tapi yang saya inginkan itu kita berkembang bersama. Jadi, pasti kalau misalnya dalam organisasi itu kita menurunkan tugas kita sih ke anggota-anggotanya. Oke, cukup. Terima kasih. Pak. Oke, Bapak Ibu, ini ada waktu 2 menit. Mungkin kita coba saja. Nah, 2 menit ini, waktu singkat ini, Bapak cuma mau lihat Desmo ya. Can you speak English, Desmo? Sudah 1:40. Speak English? Yes. But Please. not. Yeah. Yes. Please speak English, Desmo. What I have to say? Up to you. Up to you. Up to me. Yes. Actually, I don't know what to say, but maybe. Iya. How about your plan? How about your planning, Desmo? It's your program in this section. Sorry, can you repeat? How about your planning in this program, in this section? If jika kamu terpilih jadi OSIS ya. Oh, please speak English. Yes. There are a few programs that I made for the organizations. May I share the screen? Okay. There are a few programs that I made. The first program is TDP and FGD. What is TDP and FGD? It's actually the meaning is Team Development Program and Focus Group Discussions. What we do in Team Development Program and Focus Group Discussions, this program we create to expand the potentials of the member of student organizations that make people to able to speak clearly with fluent communications, and also expand critical thinking for people. And then the second program is Algazine. Algazine is acronym for Outpost 3 Magazine. In this program, we try to develop the literation skill in the students of SMA Islam Azhar 3, because for me, literation is one of important things of our life, because
as we know that reading is important, right? There are one quotes that I remember that today a reader is tomorrow leader. This quotes is one of example that literature is one of the important things of students. Okay. Enough, Desmo. Thank you, Pak. Okay, thank you, Desmo, and I hope you can develop this. Oh, okay. Jelas. Okay. Jelas. Okay, please, Mr. Yan. Unmute, Mr. Bismillahirrahmanirrahim. Desmo Dromik Andriano. Bapak kenal kamu sebagai seorang murid yang rajin. In Arabic. Afahimtum? Kita tahaddatsu bil lughatil arabiyyah. Masya Allah. Gak ada yang paham ya. Amin. Tayyib. Walau kana qalilan. Desmo Dromik sebagai seorang pelajar muslim, sebutkan salah satu identitas pelajar muslim yang paling dominan. Apa itu? Satu aja. Satu aja, Pak. Kalau menurut saya identitas pelajar muslim yang utama itu mengembangkan ilmu sih. Soalnya dalam Islam, ilmu itu kan merupakan satu aspek yang utama gitu. Yang kita tahu juga dalam Islam, ayat yang pertama keluar gitu kan, Iqra, membaca gitu. Membaca, saya rasa itu juga penting gitu. Karena membaca juga salah satu pedoman ilmu. Nah, di situ saya rasa itu juga merupakan sebuah identitas seorang muslim ya. Jadi, seorang muslim saya rasa udah seharusnya untuk berilmu gitu. Karena dalam beragama juga kita kan juga harus memiliki ilmu gitu untuk melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai agama sendiri. Kalau misalnya kita nggak ada ilmu, kita juga nggak bisa sholat, kita nggak ada pedoman untuk sholat, kemudian kita nggak bisa memahami nilai-nilai agama, kita nggak bisa memahami poin-poin dalam agama, dalam Al-Quran gitu. Jadi menurut saya yang utama sih ilmu sih. Itu, Pak. Baik, melanjutkan. Boleh Bapak minta kamu menyampaikan pembukaan dan penutupan pidato kamu. Bagaimana? Sebagai seorang pelajar muslim. Pidato sebagai seorang pelajar muslim. Pembukaan dan penutupan saja. Pembukaan sebagai seorang pelajar yang membedakan pelajar muslim dengan pelajar yang lain. Oke, mungkin biasanya kita dimulai dari salam ya. Kalau misalnya kita lihat itu kan pasti prakteknya. Langsung saya praktekkan ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Penutup biasanya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desmo. Oke, ya enough ya Bapak Ibu karena ini jam sudah menunjukkan 13.44 karena masih ada 2 lagi. Oke, Desmo, I hope you can develop your program and sukses. Always sukses ya Desmo. Oke, thank you Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Ini OSIS kelas 12 juga ya. Trisna, Salman, dan juga Najwa. Kita ada 2 lagi di sini. Baik, untuk Desmo bisa langsung live ke room utama ya, Nak. Kita akan coba untuk panggil peserta kedua, yaitu Nimas ya. Nimas. Ini peserta kedua, Bapak Ibu. Dimas belum ini nih. Sebentar ya, Nak. Pak ke room 1.
Assalamualaikum Pak Bu, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi ke ruang utama nggak ada orang? Ini masih ke sini ya? Oke, baik nak. Bapak Ibu semuanya, ini adalah peserta kedua kita, yaitu Nimas ya. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Baik Nimas, silahkan perkenalkan diri Anda dulu nak. Silahkan. Nama saya Nimas Atta Zafirah, saya kelas 11 IPA 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang visi misi dan juga program kerja saya jika saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua OSIS periode 2021-2022. Baik, untuk membuka acara ini ya nak, silahkan dipaparkan ya visi dan misi secara singkat dan juga program kerjanya. Baik, silakan. Pertama-tama, saya ulangan lagi, perkenalkan nama saya Nimas Atta Zafirah, tempat dan tanggal lahir saya Jakarta 23 September 2005. Moto hidup saya Dream, Pray, Believe, and Make It Happen. Saya kelas 11 IPA 2, pengalaman organisasi saya yang pertama adalah menjadi anggota penanggung jawab bagian sponsorship event Alarm Cup 2019. Yang kedua menjadi anggota sekretaris dalam Badan Pengurus Harian OSIS SMA Islam Al-Azhar 3 periode 2022-2021. Apa itu visi misi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Visi dan misi saya adalah mewujudkan OSIS SMA Islam Al-Azhar 3 sebagai organisasi yang menjadikan siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 3 berakhlak mulia, jujur, serta berwawasan luas. Dan mewujudkan OSIS SMA Islam Al-Azhar 3 sebagai organisasi yang menjadikan siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 3 kreatif, inovatif, dan juga adaptif. Misi saya yang pertama adalah menjadikan program kerja OSIS SMA Islam Al-Azhar 3 sebagai wadah siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 3 dalam mengembangkan kreativitas dan potensi. Yang kedua, mengembangkan keimanan dan ketakwaan dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama dengan komunikasi yang baik agar tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya yaitu program kerja. Program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja unggulan saya yang pertama adalah 3 berbicara. Latar belakang 3 berbicara adalah suatu wadah di mana siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 3 dapat menambah wawasan berbentuk podcast. 3 berbicara akan mengundang narasumber untuk mengisi acara, dan juga akan dilaksanakan 3 kali selama setahun. Tujuan kegiatannya adalah agar siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 3 dapat menambah ilmu dan juga motivasi dalam wadah berbeda, yaitu podcast. Tanggal kegiatannya adalah saat masa ta'aruf, Ramadan, dan juga Isra Mi'raj. Yang spesial dari 3 berbicara ini adalah program ini bisa diadakan secara offline dan juga online. Yang pertama adalah secara offline, di mana kita akan mengundang narasumber secara offline dan prosesnya nanti kita akan merekam dengan kamera, lalu kita akan memposting di YouTube. Dan yang kedua secara online, di mana nanti kita akan menggunakan aplikasi Anchor. Di situ nanti kita akan mengundang narasumber kita secara online. Setelah itu kita akan mempublikasikan di aplikasi Spotify dan mempromosikan keduanya di Instagram. Program kedua yaitu All 3 to All. All 3 to All atau SMA Islam Al-Azhar 3 Give to All adalah wadah di mana OSIS SMA Islam Al-Azhar 3 ikut berkontribusi dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Tujuan kegiatannya menciptakan rasa persaudaraan dan persatuan dan juga meningkatkan kepedulian sosial terhadap bersama. Tanggal kegiatannya Ramadan 2022.
Program ini akan dilaksanakan secara offline karena dengan memberikan donasi atau bansos secara langsung kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ikut merasakan kebahagiaan bersama para penerima donasi secara langsung. Kegiatan All3 to All ini secara offline dengan tetap menjaga proses serta melihat perkembangan kondisi. Jika tidak memungkinkan, kita akan mengadakan donasi elektronik. Sekian dari presentasi saya. Untuk Bapak, Ibu, atau Kakak OSIS, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Nak. Silakan di stop share-nya dulu. Stop share. Oke. Thank you untuk Nimas. Baik, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Mungkin Pak Maul dari tadi kan belum bertanya nih. Ya, boleh Pak Wibi. Oke, silakan Pak Maul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nimas. Di SMA Islam Al-Azhar 3 itu kan kalau secara organisasi itu ada 2 ya sebenarnya ya yang berperan penting di situ. Baik di tingkat guru ya, guru itu sebenarnya organisasi juga, dan di level murid. Nah, di level murid ini yang paling menonjol atau yang menjadi ujung tombak itu adalah OSIS. Nah, gimana sih cara kamu atau apa sih yang akan kamu lakukan ya untuk bisa nih antara Bapak Ibu guru dengan murid-murid dari OSIS itu bisa sama-sama memajukan SMA Islam Al-Azhar 3. Kiat-kiatnya seperti apa? Silakan. Apa yang kamu bakal lakuin? Karena itu kan butuh sinergi ya. Ya, silakan nih Mas. Silakan langsung dijawab ya. Ya Pak, terima kasih Pak Maul atas pertanyaannya. Untuk itu, tentunya guru dan juga murid OSIS kita akan menjalin hubungan kerja seperti dalam misi saya, kita akan menjalin hubungan kerjasama bukan hanya antara sesama OSIS tetapi antara murid dan juga guru dengan komunikasi yang baik agar tercapai tujuan bersama, Pak. Bukti atau tindak nyatanya apa? Atau kerja konkretnya mau ngapain gitu? Komunikasi itu kan apa ya? Kurang spesifik ya. Apa yang bakal kamu lakuin? Dan teman-teman tentunya nantinya. Ya Pak, untuk itu kita akan setiap program yang terlaksanakan, setiap program yang akan dilaksanakan dan terlaksanakan, kita akan mengadakan proposal untuk kegiatan masing-masing program, dan kita akan berkomunikasi bagaimana baiknya program itu dijalankan, lalu kita akan membicarakan bagaimana yang terbaik untuk program ini dilaksanakan, Pak. Oke. Yang kedua, misalkan nih kalau Nimas nggak terpilih jadi ketua OSIS, kira-kira apa sih yang bakal Nimas lakuin? Jika saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, tentunya saya akan tetap berkontribusi dengan baik di OSIS ini, Pak. Karena tentunya pemimpin itu membutuhkan anggota dan anggota itu membutuhkan pemimpin, Pak. Seperti itu. Oke, cukup Pak Habibie, terima kasih. Baik, Pak Maul, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu, mungkin anak-anakku dari OSIS kelas 12 mungkin. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Najwa mungkin, Najwa belum nanya. Dong. Nimas. Assalamualaikum. Iya Pak Umam. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Habibie, Bapak Ibu yang saya hormati, dan kakak-kakak OSIS yang luar biasa.
Nih Mas, saya mau tanya apa yang jadi kelebihan dan kelemahan kamu, ya. Kamu paling lemah di sisi mana yang bisa atau tim OSIS nanti mesti nge-backup atau kamu bisa sendiri mengatasinya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung dijawab saja ya. Ya, untuk kelebihan saya dan kelemahan saya, Pak. Kelebihan saya itu saya mampu menerima pendapat. Ya, yang pertama kelebihan saya mampu menerima pendapat dari sudut manapun, dan untuk kekurangannya kurang apa nih Mas? Kurang jajan apa kurang apa ya? Santai nih Mas, gak usah tegang ya nak. Kira-kira ada nggak kekurangannya ya? Kalau nggak ada kekurangannya nggak masalah. Ada nggak kekurangan di Mas tuh? pastinya saya ada kekurangannya, Pak. Tetapi dengan bantuan dari anggota saya yakin saya akan bisa melaksanakan visi misi dan program-program dengan baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, silahkan. Mungkin dari kakak-kakak OSIS nih. Najwa boleh ini nggak, Pak? Oke, Najwa, silahkan. Jadi, saya mau nanya, kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk kemajuan sekolah dari OSIS? Baik, Kak Najwa. Terima kasih, Kak Najwa, atas pertanyaannya. Kontribusi yang saya akan berikan yang pertama yaitu program-program kerja saya yang sebelumnya belum ada di OSIS dan juga belum ada di sekolah, yaitu podcast, di mana di podcast ini tidak hanya siswa-siswa SMA Al-Azhar 3 yang dapat mendengarkan dan juga menambah wawasan, tetapi juga kita akan mempublikasikan secara umum dan juga bisa didengarkan kapan saja, itu sih, Kak. Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Bapak, satu lagi boleh nggak, Pak? Oke, silakan. Krisna. Mas, jika berada dalam dua pilihan, kamu akan mempertahankan anggota OSIS atau langsung mengeluarkannya apabila dia merusak nama baik OSIS? Baik, Kak. Ya, untuk yang pertama, kita akan ada surat perjanjian, Kak. Jika ada yang melakukan kesalahan, kita akan mengadakan surat perjanjian sampai ketiga kalinya, dan jika diulang sampai ketiga kali, maka kita akan mengeluarkannya, Kak, dari OSIS. Cukup, Krisna. Ini Mas, Pak Habibie. Oke, monggo Pak Habibie. Iya, Pak. Oke, ini Mas sudah pernah baca ADART belum? ADART OSIS. Belum, Pak. Lah, terus kamu main dari mana? Main keluarin aja. ADART aja nggak dibaca dulu. Ini bukan masalah like or dislike, suka atau nggak suka. Kalau di situ aturannya nggak ada, nih Mas nggak bisa main sembarangan kayak begitu. Terus aturan itu dapat dari mana nih Mas? Kalau nggak bisa dikeluarin, saya nggak suka Salman nguap, langsung saya keluarin. Boleh nggak kayak gitu? Enggak, Pak. Nggak boleh. Saya nggak suka misalnya Najwa nggak ngasih saya emas, langsung saya keluarin. Nggak boleh.
Peringatan 1 harus ngasih emas 1, peringatan 2 harus ngasih emas 2. Nggak ngasih juga saya keluarin, nggak boleh. Nimas harus baca dulu, ada ART-nya, aturannya harus dibaca. Nggak bisa ini berdasarkan subjektivitas saja. Karena organisasi itu dibentuk pasti ada aturan. Nimas sudah berapa kali ikutan rapat di OSIS? Lebih dari 10, Pak. Lebih dari 10. Pernah nggak nanya, ada aturan nggak di ART? Kalau di situ ada rapat. Enggak. Betul, Pak? Betul. Betul. Iya. Nimas harus baca dulu. Bikin sesuatu yang inovatif. Nimas, pertanyaan Pak Firman selanjutnya sama. Nimas sudah pernah baca tata tertib sekolah belum? Sudah, Pak. Udah, di mana bacanya? Waktu itu, Pak, saat LDK di buku panduan. Di buku panduan LDK ada, saya tunggu nanti. Salman, buku panduan LDK ada di mana, Salman? Saya cek nanti ada. Tata tertib sekolah di situ, Man. Bentar, Pak, saya cari dulu ya. Harus ada, Man. Kalau nggak ada, Nimas saya coret nih, Man. Karena katanya di buku panduan LDK ada, Man. Setahu saya itu cuma buku panduan buat pedoman untuk mengikuti LDK sih, Pak. Nah, itu dia. Masa ya informasi sekolah aja tiba-tiba di panduan LDK? Gimana nih, Mas? Sama kayak Nimas naik motor, buku panduannya ada di mobil, yang nggak nyambung. Nimas harus baca nih, Mas, tata tertib sekolah. Ya, Siap Pak. nih, Mas? Siap, Pak. Siap apa? Membaca tata tertib sekolah, Pak. Kapan saya bisa audiensi sama Nimas? Ayo. Pernah lihat nggak buku tata tertib sekolah ada di mana? Belum, Pak. Lah, itu baca dari mana? Berarti Salman harus kasih itu. Jangan-jangan Salman juga belum baca. Belajar ada di atas kasur itu bukan aturan tata tertib. Betul apa betul? Contoh doang, contoh doang. Nih, Mas, kita harus punya keberanian. Tidak apa-apa kalau belum menyatakan saja belum. Tidak apa-apa. Lihat kan Najwa senyumnya manis banget. Kak Trisna senyum lapar banget. Tapi Kak Salman. Ini lapar terus dia. Oke nih, Mas ya. Saya minta tolong nanti. Ini Mas ini sepertinya dari wajah-wajahnya punya potensi besar. Iya, Pak. Punya ya. Apa kira-kira yang bisa diberikan kepada untuk sekolah? Duar. Apa ya, berpikir sekarang untuk kebaikan masyarakat. Semangat nih, Mas ya. Iya, Pak. Iya, ya apa? Ya baca atau ya semangat? Baca, Pak, sama semangat. Oh iya, terima kasih kalau gitu. Jangan sakit hati nanti kalau ngelihat Salman. Salah, Pak Firman. Ya. Hati-hati Pak Fir, pulangnya lewat mana tuh? Saya biasa lewat Antasari. Lanjut Pak Bibi, makasih. Oke, baik Nak. Ini udah jam 14.04 nih. Sebentar lagi ini harusnya udah selesai ya, karena tadi mulainya juga agak sedikit ngaret, tidak bermasalah ya. Mungkin dicukupkan saja ya Bapak Ibu dan kakak-kakak OSIS untuk seksi yang kedua. Nah, untuk Nimas jangan berkecil hati ya, terus berjuang, tetap semangat, jangan lupa Nak ya, literasi membaca itu sangat penting ya. Jadi ditekankan nanti untuk OSIS juga untuk bisa berkarya ya, dari literasi membaca buatlah karya. Nah, dari literasi digital buatlah karya. Nah, jadi literasi itu banyak sekali Nak, macamnya itu ada 6 dari sisi literasi. Mungkin itu bisa dimasukkan ke program jika Nimas nanti bisa menjadi ketua OSIS ya. Tadi literasi juga dari mendatangkan narasumber juga udah keren juga itu ya, literasi berbicara. Baik Nak, untuk sesi ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Kita akan panggil untuk peserta berikutnya yang terakhir, yaitu siapa ya? Nur Sabrina. Ya, Nur Sabrina ya. Baik, untuk Nimas terima kasih banyak ya Nak.
Terima kasih Pak, Ibu, Kak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita panggil yang kedua. Nur Sabrina. Ini Mas, kita mau turun satu ya. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Assalamualaikum Nur Sabrina. Assalamualaikum Bapak. Oke. Selamat datang di Jungle Land ya. Gak usah tegang ya, nak. Biasa aja ya. Baik Bapak Ibu, inilah peserta kita yang terakhir ya untuk Nur Sabrina. Silakan Anda perkenalkan diri Anda, visi misi Anda apa, program kerja mungkin secara singkat ya nak. Mungkin Bapak berikan waktu sekitar 5 menit saja. Oke, silakan nak. Saya izin share screen ya Pak. Oke, siap. Sudah keluar belum Pak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Sabrina Saskia Putri Mulyadi dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang visi, misi, dan program yang telah saya rancang. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya dulu. Nama lengkap saya itu Nur Sabrina Saskia Putri Mulyadi. Saya lahir di Bogor pada tanggal 18 Maret 2005. Kelas saya itu 11 IPS 3. Saya berumur 16 tahun. Moto hidup saya adalah mulailah dulu dari hal yang kecil. Pengalaman saya itu yang pertama, volunteer mengajar keluar kota di organisasi 1000 buruh, menjadi panitia program Yatim Piatu, menjadi panitia lomba English Day, anggota divisi seni dan olahraga periode 2020 sampai 2021. Visi saya yaitu membangun lingkungan yang sehat dan nyaman untuk semua siswa-siswi Al-Azhar 3, serta mengembangkan potensi yang dimiliki siswa agar menjadi generasi yang kreatif, cerdas, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Misi saya yaitu yang pertama, merealistiskan dan menyukseskan program kerja yang sudah dirancang, mengembangkan kinerja OSIS menjadi lebih efektif, mengikuti lomba-lomba antar sekolah agar bisa mengharumkan nama sekolah, meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan agar menjadi sekolah Islam yang lebih baik, memaksimalkan acara atau program OSIS yang menjadi OSIS yang selalu berkembang. Saya membuat 2 program unggulan, yaitu yang pertama adalah Market Culture Day. Apa itu Market Culture Day? Acara di mana semua siswa dan siswi Al-Azhar 3 menggunakan baju berasal dari adatnya masing-masing, tak hanya memakai baju adat, tapi di acara ini juga semua siswa dan siswi Al-Azhar 3 akan berjualan mulai dari makanan, barang, dan lain-lain. Jualan ini juga dijadikan lomba, yaitu lomba siapa yang bisa dapat keuntungan yang paling besar. Tujuan dari program ini adalah untuk mengenali berbagai baju adat yang ada di Indonesia, merayakan Hari Spesial Indonesia, untuk melatih siswa dan siswi dalam bidang berjualan. Waktu dan tempat itu pada Hari Batik Nasional di sekolah secara offline. Divisi yang terlibat itu divisi wirausaha dan juga divisi pendidikan. Program yang kedua adalah Sport Competition. Program ini itu program di mana murid siswa dan siswi Al-Azhar 3 mengadakan lomba game dengan kelas lain. Tujuannya itu untuk mengembangkan jiwa berkompetisi, meningkatkan bakat dan kemampuan dalam kefokusan dan juga konsentrasi, melatih kerjasama dan sportivitas. Waktu dan tempat itu tentatif dan ada di Zoom meeting secara online. Divisi yang terlibat yaitu divisi seni dan olahraga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan OSIS, mungkin ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Saya, Pak. Oke, silakan Salman. Assalamualaikum Sabrina. Waalaikumsalam, Kak.
Aku pengen tanya dong, apa sih alasan kamu pengen jadi ketua OSIS itu apa? Saya ingin mengharumkan nama Al-Azhar dan juga ingin Al-Azhar menjadi sekolah yang lebih baik. Oke, makasih Sabrina. Pak Habibie, saya boleh? Monggo, Pak Maul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Sabrina, nyambung sama apa yang udah Salman tanyakan tadi sedikit ya. Kamu pengen jadi ketua OSIS itu disuruh sama kakak kelasnya atau karena emang keinginan kamu sendiri? Sebenarnya saya Pak, jujur aja. Saya diapain? Jujur aja. Disuruh sih Kak. Hah? Saya dimasukin. Oke, tapi dari hati kamu yang terdalam, kamu pengen jadi ketua OSIS apa enggak? Mau nggak mau. Mau nggak mau? Aduh, gimana nih Pak Habibie? Yang lain. Mau apa enggak? Ya apa Pak, buat pengalaman. Nggak apa-apa buat pengalaman. Oke, jadi kadang ya menjadi pemimpin itu ya apa namanya? Karena kondisi tertentu memaksa kita jadi pemimpin, ya udah kita jadi pemimpin gitu. Oke, yang kedua tadi kamu pengen bikin program kerja e-sport competition. Nah, e-sport ini kan mungkin Bapak Ibu guru tuh masih belum banyak tahu ya. Taunya game itu negatif. Nah, kalau misalkan kamu nanti dihadapkan, Pak, Bu, saya mau bikin ini. Kata Bapak Ibu guru nggak boleh, ngapain gitu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakuin? Argumentasi apa yang bakal kamu keluarin? Karena itu kan program kerja, harus dijalanin. Nah, kira-kira apa yang kamu sampaikan ke Bapak Ibu guru? Kan kalau game itu nggak semuanya tuh halnya negatif ya Pak, ada positifnya karena dan semua game itu nggak semuanya negatif, ada permainannya tuh nggak semuanya negatif, jadi masih bisa ini Pak, kalau misalnya ini masih bisa ngelatih kita dalam itu Pak, kayak jiwa kompetisinya dan juga lebih kalau cuma jiwa kompetisi, kenapa nggak bikin lomba cerdas cermat aja? Karena kalau cerdas cermat itu udah sering ya Pak. Kalau e-sport competition tuh hal yang baru gitu. Jadi ya supaya nggak bosen. Kalau Nur Sabrina alasannya kayak gitu, saya ya sebagai Bapak Ibu, sebagai guru mungkin masih nolak, nggak saya bolehin. Karena argumentasinya belum kuat. Terakhir satu lagi, udah pernah ngasih gagasan atau ide selama kegiatan pengurus OSIS sebelumnya ke Kak Trisna ataupun ke Kak Kukuh? Sudah yang itu. Apa ide kamu? Yang diterima nggak? Iya, yang e-sport pernah. Oh, yang e-sport itu dari kamu idenya? Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Habibie. Oke, sama-sama Pak Maul. Nur Sabrina tadi jadi ini ya, apa namanya itu, panitia English gitu ya? Iya Pak, pernah waktu SMP. Waktu SMP. Can you speak English, Nur Sabrina? Yes, a little bit. Okay. What should you do to achieve your works program or your planning? Dipresentasiin lagi Pak. No. Sedikit aja, diceritakan aja, sedikit aja. Tentang programnya, about the program. Yes. What should you do to achieve your works program or your planning? Apa yang harus kamu lakukan ya, yang harus kamu lakukan untuk mencapai program-program kamu itu? Sedikit aja. First of all, we have to to discuss together about the program. So the program will
will the plan will go well, and make sure that everything fits, and also kayak berkerja. Estudiada and Yeah. take the apalagi kira-kira Nur Sabrina? Yeah, make sure that we have to discuss that firmly, so everything will go well and everything will come as planned. And yeah. Ya, begitulah. Oke, thank you Nur Sabrina. Great. Kasih plus buat Nur Sabrina ya. Pak Bibi ngomong apa Pak Bibi? Oh, gitu. Silakan Pak Fir mau terakhir. Man, Salman artiin tadi Man. Ngangguk-ngangguk kayak orang ngerti aja men. Gimana tuh men? Ini Pak Maul. Ya Pak Habibie. Tolong dipandu ya, saya lagi ngajar IMU sekarang. Oke, ya silakan Pak Habibie. Oke. Ini terakhir kan ya, calon terakhir ya? Ya, calon terakhir. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya dan kakak-kakak OSIS, saya pamit undur diri dulu ya. Diteruskan atau dilanjutkan oleh Pak Maul. Oke, sukses Nur Sabrina dan teman-teman semuanya ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak Ibu Guru atau dari kakak-kakak OSIS ada yang ingin bertanya kembali kepada calon kita yang satu ini? Silakan. Baik, Sabrina. Ya, silakan Pak Ian. Nur Sabrina sebagai calon ketua OSIS. Di antara misinya tadi Bapak dengarkan, kamu ingin meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan ya, agar sekolah kita menjadi sekolah Islam yang lebih baik. Boleh nggak disampaikan bagaimana caranya, kiat-kiatnya ya? Silakan. Pertama-tama mungkin dengan kita mengadakan ceramah-ceramah kecil supaya selalu diingatkan kembali siswa-siswi dan murid-muridnya untuk selalu diingatkan kembali Pak tentang keagamaan. Baik, sebagai leader pastinya kamu harus jadi teladan dong ya. Teladan sebagai murid yang dianggap ketua OSISnya agamis, ketua OSISnya bisa baca Quran, ketua OSISnya mampu menyampaikan pidato sesuai dengan tata cara Islami. Boleh nggak Bapak minta tolong kamu membaca satu surat yang pendek aja dengan ta'awuz, basmalah yang fasih, dan sampai akhir surat, silakan. Terserah mau pilih surah apa. Surat An-Nas ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Itu bacaan yang paling fasih ya. Ya Sabrina ya. Nanti ketika pidato ya, ketika kamu mungkin dilantik menyampaikan pidatonya, boleh nggak Pak minta tolong bocorannya gitu kan? Pembukaannya seperti apa, penutupannya seperti apa kira-kira? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk semua buat murid-murid dan juga ibu guru. Langsung tutup. Hah? Langsung tutup. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nur Sabrina. Ya, baik, cukup seperti itu Pak Maul. Baik, Pak Ian. Pak Maul. Silahkan Pak Firman. Trisna udah nanya belum, Tris? Nah, udah belum? Kenapa? Nana udah nanya belum? Belum. Nanya dong, Nak. Oke. Kalau nggak nangis nggak seru kita. Nur Sabrina,
Anak keberapa kamu, Nak? Anak keempat, Pak. Dari berapa bersaudara? Dari keempat bersaudara. Dari 4 bersaudara. Oke. Nur Sabrina IPS 2 ya? 3, Pak. Hah? 3. IPS 3. Siapa wali kelasnya, Nak? Pak Umam. Pak Umam? Iya. Wow. Oke, pertanyaannya. Pernah baca peraturan tata tertib nggak? Dulu pernah, Pak. Dulu, kapan? Waktu awal kelas 2. Di mana? Di mana tempatnya atau Ya, di mana kamu bacanya, Nak? di rumah? Di rumah. Dalam bentuk? Buku. Waktu itu dikasih. Kalau nggak salah. Oh. Beda-beda ya setiap calon ya. Ada yang dikasih, ada yang enggak ternyata ya. Kamu dapat bukunya, dikasih ya? Pas pengambilan buku gitu, Pak. Ada kayak buku. Buku apa? Masih ada nggak sekarang? Enggak. Nanti cari, harus ketemu. Iya. Oke, kira-kira menurut Nur Sabrina, sudah pernah baca ADART OSIS belum? Belum. Belum, bagus. Udah setahun ya? Bagus, nggak apa-apa itu bagus. Namanya keren gitu ya. Nur Sabrina, dari kakak-kakaknya yang lain, siapa yang menjadi inspirasi kamu, Nak? Dari kakak OSIS yang ada? Kak Najwa. Jangan ada orangnya mah nggak enak. Yang lain. Kenapa Kak Najwa? Karena Kak Najwa itu tegas, kakaknya tegas, dan juga Kak Najwa itu MPK, makanya tugasnya harus tegas. Iya. Emang Kak Trisna nggak tegas? Kak Trisna juga tegas. Tegas. Ini yang tegas semuanya gede-gede semua tuh. Kak Najwa, Kak Trisna. Kalau Kak Salman kemayu ya? Tegas juga, Pak. Masa sih? Tadi kenapa pengen jadi ketua OSISku antara enggak dan mau atau enggak? Mungkin gara-gara aku masih suka takut-takut gitu, Pak. Tapi mungkin ini bolehlah buat berpengalaman dan juga mulai buat lebih percaya diri aja. Kalau buat pengalaman sama percaya diri, ikut aja di Karang Taruna. Nah, kalau nggak ibu-ibu PKK di komplek, di OSIS mah sayang. Kenapa coba pilihnya di OSIS aktifnya? Karena saya pingin mulai dari di sekolah dulu aja dulu, Pak. Mulai aktif. Dari sekolah. Berarti di rumah belum aktif ya? Aktif. Nama Pak RT-nya siapa deh? Nggak tahu. Tuh kan? Nama Pak RT-nya juga mesti nggak tahu. Gitu. Berarti harus aktif juga di rumah. Sayang. Jangan kayak Salman. Nah, kerjanya di atas tempat tidur aja. Belajar di atas tempat tidur. Salman yang lain. Kalau Salman ini mah enggak. Rajin. Oke, Nur Sabrina. Baik, terima kasih. Nanti kita diskusi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tapi begini ya. Kalau sudah mau masuk, jangan setengah-setengah nanggung. Ya. Begitu kata Kak Najwa, jangan setengah-setengah. Saya suka tuh mentalitas yang dibawa oleh Kak Najwa. Kakinya keseleo aja tetap maksain masuk ke sekolah tuh. Keseleo akibat basket kalau nggak salah atau apa, saya lupa itu. Semangatnya luar biasa dia. Ya. Terima kasih ya Nur Sabrina ya. Terima kasih Pak Maul, thank you. Ya, Pak Firman. Mungkin Bapak Ibu, kakak-kakak OSIS semuanya, kita cukupkan ya untuk sesi fit and proper test dari Nur Sabrina. Oke, terima kasih Nur Sabrina, good luck, dan dipersiapkan untuk tahap berikutnya ya. Iya, Pak. Ya, silahkan. Ya, Bapak Ibu, berarti udah selesai semua ya, Pak Firman ya, Bu Inong ya? Iya, minta teman-teman yang lain bergabung di Alpus 3 aja Pak. Ini kelas Zoom-nya mau dipakai buat percepatan ya. Buat percepatan. Kita gabung di Alpus 3 aja ya Pak Maul, punten. Ya, kebetulan saya ini juga nih habis ini. Ya, siap. Maaf ya, pretesnya susah banget. Oke. Ya. Udah Bu, jawabnya Salman, Najwa, Trisna, terima kasih ya. Makasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Umam semuanya, Salman. Kita gabung juga di sekolah ya. Ya, ke main room ya, ke room sekolah. Ke 211 ya, Pak? Iya, betul. Siap, Pak. Oke, yuk.